Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM C0 dan 024011. Di sini saya dari Prodi Perpajakan ingin mempresentasikan atau membahas tentang aspek fiskal dari aset lancar, analisis pelakuan pajak atas piutang usaha dan persediaan atau PPN dan PPH. Dinamika pajak dan arus kas. Pertama, dalam kegiatan usaha banyak penjualan dilakukan secara kredit atau menimbulkan piutang. Yang kedua, sistem PPN mewajibkan penyetoran pajak pada saat penyerahan, bukan saat kas diterima. Hal ini seringkali memicu cash flow mismatch, di mana perusahaan harus menomboki PPN sebelum dibayar pelanggan. Risiko tambahan seperti piutang tak tertagih dan kerusakan persediaan memperumit pencatatan fiskal. Fokus pembahasan atau rumus masalahnya yang pertama itu PPN dari piutang, bagaimana konsep pajak pertambahan nilai atau PPN yang timbul dari transaksi penjualan secara kredit dan pencatatan. Yang kedua, kita akan bahas piutang tak tertagih, bagaimana perlakuan perpajakan PPH atau PPN apabila debitur mengalami gagal bayar atau kepalitan. Yang ketiga, kita akan membahas pajak persediaan, bagaimana implikasi pajak atau pemakaian persediaan barang hilang hingga pemberian secaranya cuma-cuma. Konsep PPN pada transaksi kredit, prinsip akrual pada PPN. PPN terutang saat terjadinya penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau bisa juga jasa kena pajak JKP, bukan pada saat pembayaran tagihan diterima. PPN wajib dilaporkan sesuai masa pajak saat faktur dibuat. Dampak bagi pengusaha, mewajibkan pengusaha kena pajak atau PKP menyetorkan PPN ke kas negara meskipun belum tertagih. Hal ini dapat memberi modal kerja perusahaan karena mengendalikan dana internal terlebih dahulu. Oke, di sini implikasi piutang tertagih. Pertama, aspek pajak penghasilan atau PPH secara komersial dan fiskal dapat dibebankan sebagai biaya pengurangan penghasilan bruto asalkan memenuhi syarat ketat yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, PPN resiko usaha. PPN yang telah disetor ke negara umumnya tidak dapat direstitusi atau ditarik kembali akibat kegagalan tagih. Ini dianggap sebagai murni resiko bisnis PKP penjualan. Langkah mitigasi mewajibkan perusahaan untuk melakukan analisis kredit yang sangat ketat atau biasa disebut dengan credit scoring guna mencegah kerugian ganda dari sisi pokok, piutang maupun pajak. Syarat pembebani piutang atau PPH UU 36 tahun 2008 agar dapat diakui sebagai biaya pengurangan PPH. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan komersial. Yang kedua, telah diserahkan perkara penagihannya ke luar negeri atau BUPLN. Yang ketiga, terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang. Yang keempat, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Yang terakhir, ada pengakuan dari luar debitur bahwa utangnya dihapuskan. Aspek fiskal persediaan. Persediaan merupakan penentuan utama harga pokok, penjualan atau HPP yang berdampak langsung pada laba kena pajak atau PPH. Penjualan persediaan kepada konsumen akhir memicu pengenaan PPN keluaran. Pencatatan mutasi barang harus transparan. Selisih persediaan tanpa bukti akan dianggap sebagai penjualan terselubung oleh otoritas pajak. Pengelolaan administrasi gudang berdampak mutlak pada efisiensi beban perpajakan. Oke, sini skenario perlakuan pajak persediaan. Pertama, penjualan normal. Persediaan dijual secara wajar terutang PPN sebagai PPN keluaran dan margin keuntungan dicatat sebagai pendapatan untuk dihitung PPH badannya. Yang kedua, pemakaian atau cuma-cuma dan cuma-cuman. Pemakaian persediaan untuk keperluan sendiri atau diberikan sebagai sampel atau hadiah tetap dianggap sebagai penyerahan BKP dan terutang PPN. Yang tiga, rusak hanya dapat diakui sebagai biaya PPH jika didukung oleh
berita acara yang valid dan dilaporkan ke pihak berwajib atau jika dicuri. Baiklah, kesimpulan dari materi saya ini, PPN menganut prinsip akrual kewajiban pajak kan penjualan timbul saat penyerahan, terlepas apakah piutang telah dilunasi atau belum. Yang kedua, ada risiko piutang tak tertagih dapat menekankan melalui pembebanan biaya atas syarat ketat. Tahun PPN yang disetor menjadi kerugian absolut perusahaan. Yang ketiga, administrasi persediaan, penanganan persediaan jual, rusak, pakai sendiri, memiliki aplikasi PPH, dan PPN yang signifikan. Kepatuhan bukan adalah kunci minimasi sengketa komersial. Terima kasih, sekian dari materi saya.